Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang sorting. Sorting atau pengurutan data dalam struktur data sangat penting untuk data yang bertipe data numerik ataupun karakteristik. Pengurutan data dapat dilakukan dari nilai yang terkecil ke yang terbesar ascending atau dari nilai yang terbesar ke yang terkecil atau descending. Pengurutan data adalah proses menyusun kembali data yang sebelumnya telah disusun dengan suatu pola tertentu sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Contohnya ada data acak yaitu 5, 6, 8, 1, 3, 25, dan 10. Menurut data ascending, urutan yang terkecil ke nilai yang terbesar yaitu 1, 3, 5, 6, 8, 10, 25. Dan sebaliknya, descending atau yang nilai yang terbesar ke yang terkecil ada 25, 10, 8, 6, 5, 3, 1. Metode pengurutan data. Metode pengurutan data. Yang pertama ada pengurutan berdasarkan perbandingan, contohnya bubble sort. Konsep dasar dari bubble sort ini adalah seperti gelembung air untuk elemen struktur data yang semestinya berada pada posisi awal. Cara kerjanya adalah dengan berulang-ulang melakukan traversal atau proses looping terhadap elemen-elemen struktur data yang belum diurutkan. Yang kedua ada pengurutan data berdasarkan prioritas. Contohnya adalah selection sort. Selection sort adalah sort yang melakukan beberapa kali pass untuk melakukan penyeleksian elemen struktur data. Untuk sorting ascending atau menaik, elemen yang paling kecil di antara elemen-elemen yang belum urut disimpan indeksnya, kemudian dilakukan pertukaran nilai elemen dengan indeks yang disimpan dengan elemen yang paling depan yang belum urut. Sebaliknya, untuk sorting descending atau menurun, elemen yang paling besar disimpan indeksnya kemudian ditukar. Yang ketiga ada pengurutan berdasarkan penyisipan dan penjagaan. Contohnya ada insertion sort. Metode pengurutan pada insertion sort adalah metode dengan cara menyisipkan elemen lari pada posisi yang tepat. Cara kerja insertion ini pertama-tama dilakukan iterasi, di mana di setiap iterasi insertion sort memindahkan nilai elemen kemudian menyisipkan berulang-ulang sampai ke tempat yang tepat. Begitupun seterusnya dilakukan. Selanjutnya ada pengurutan data berdasarkan pembagian dan penguasaan. Contohnya ada quick sort dan max sort. Yang terakhir ada pengurutan data berkurang menurun. Yang contohnya ada cell sort atau pengembangan insertion. Bubble chart merupakan salah satu metode sorting termudah. Diberikan nama bubble chart karena proses ini pengurutan secara berangsur-angsur bergerak atau berpindah ke posisinya yang tepat, seperti gelembung yang keluar dari sebuah gelas bersoda. Bubble chart mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya. Bubble chart sendiri pengurutan ascendingnya, jika elemen sekarang lebih besar dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut bisa ditukar. Sedangkan pengurutan descendingnya, jika elemen sekarang lebih kecil dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Algoritma ini seolah-olah menggeser satu persatu elemen dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, tergantung jenis pengurutannya, ascending atau descending. Ketika satu proses telah selesai, maka bubble chart akan mengulangi proses. Demikian seterusnya sampai dengan iterasi sebanyak
N1. Kapan berhentinya? Bubble sort berhenti jika seluruh array telah diperiksa dan tidak ada pertukaran lagi yang bisa dilakukan serta tercapai perurutan yang telah diinginkan. Untuk contohnya bisa dilihat pada proses yang pertama dan proses yang kedua, di mana proses kedua bagian yang dilingkari merupakan tidak ada penukaran karena 3 kurang dari 8, sehingga perurutannya berhenti di bagian panah yang di bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Prasetyo Nugroho dengan NIM 2022-53031. Di sini saya akan menerangkan bubble sort 4. Dalam bubble sort ini, pengurutan yang dilakukan dengan membandingkan masing-masing item dalam suatu list secara berpasangan, menukar item jika diperlukan, dan mengulanginya sampai akhir list secara berurutan, sehingga tidak ada lagi item yang dapat ditukar. Bisa dilihat pada bubble sort keempat. Pada proses ketiga, pengurutan berhenti di sini, dan pada proses keempat tidak ada penukaran karena 10 lebih kecil daripada 15. Juga pada proses keempat ini pengurutan berhenti di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardirmansyah, NIM 2022-53030. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bubble sort 5. Dapat dilihat pada proses 5, pengurutan nomor 22 dan 15 diganti secara menyilang. Nah, setelah itu pengurutan berhenti di angka 22 dan 15. Selanjutnya yaitu dapat kita lihat terdapat coding untuk bubble sort proses 5. Dengan prosedur di atas, data terurut naik atau ascending, untuk urut turun atau descending. Silakan ubah bagian if data J lebih kecil daripada data J1 akan ditukar dengan data J dan data J1 menjadi if data J lebih besar daripada data J1 akan ditukar data J dan data J1. The bubble sort is an easy algorithm to program, but it is slower than many other sort. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Romandoni, NIM 2022-53081. Di sini saya akan menyampaikan Echan sort. Echan sort sangat mirip dengan bubble sort. Banyak yang mengatakan bubble sort sama dengan Echan sort. Perbedaannya adalah dalam hal bagaimana membandingkan antar elemen-elemennya. Echan sort membandingkan suatu elemen dengan elemen-elemen lainnya dalam array tersebut dan melakukan pertukaran elemen jika perlu. Jadi, ada elemen yang selalu menjadi elemen pusat pivot. Sedangkan bubble sort akan membandingkan elemen pertama dan terakhir dengan elemen sebelumnya dan sesudahnya. Kemudian elemen tersebut itu akan menjadi pusat pivot untuk dibandingkan dengan elemen sebelumnya, sesudahnya, lagi, dan begitu dan seterusnya. Pada contoh pertama Echan sort yang kedua, pada proses 1, di situ dilingkari yaitu menjadi pusat pertama, yaitu pivot. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Dani Arfian, NIM 2022-53032. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang exchange sort. Exchange sort yaitu membandingkan suatu elemen dengan elemen-elemen lainnya dalam array tersebut dan melakukan pertukaran elemen jika perlu.
Jadi ada elemen yang selalu menjadi elemen pusat atau elemen pivot yang sudah tertera pada gambar exchange sort 3 dan exchange sort 4, yaitu tentang proses 2, proses 3, proses 4, dan proses 5. Seperti yang terlihat pada gambar, yaitu dalam satu array itu ada angka yang akan selalu menjadi elemen pusat atau elemen pivot, yaitu diambil dari yang paling terbesar. Dari yang terbesar sampai yang terkecil, itu akan selalu menjadi turun-temurun menjadi elemen pusat atau elemen pivot. Selection sort merupakan kombinasi antara sorting dan searching. Untuk setiap proses akan dicari elemen-elemen yang belum diurutkan yang memiliki nilai terkecil atau terbesar akan dipertukarkan ke posisi yang tepat di dalam array. Misalnya, untuk putaran pertama akan dicari data dengan nilai terkecil dan data ini akan ditempatkan di indeks terkecil, data 0. Pada putaran kedua akan dicari data terkecil dan akan ditempatkan indeks kedua, data 1. Selama proses perbandingan dan pengubahan hanya dilakukan pada indeks pembandingan saja. Pertukaran dan secara fisik terjadi pada akhir proses. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultanul Arifin Saputro dengan NIM 2022 53033. Masuk ke dalam metode insertion sort. Insertion sort merupakan sebuah metode pengurutan yang menggunakan cara menyisipkan elemen atau bisa disebut array pada posisi yang tepat. Pada dasarnya, algoritma insertion sort akan memilih data yang akan diurutkan menjadi dua bagian, yakni data yang telah berurutan dan data yang belum berurutan. Dari bentuk elemen atau array-nya, yang pertama akan diambil yakni bagian array yang belum berurutan, atau biasanya yakni bagian array kedua dari suatu pengurutan yang belum diurutkan. Dan kemudian tempatnya akan ditukar atau disesuaikan posisinya pada bagian yang lainnya. Langkah ini dilakukan secara berulang-ulang sampai bilangan array yang belum berurutan habis, atau bisa dibilang sampai posisi array bertempat pada tempat yang seharusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode pengerjaan dari insertion sort. Cara pengerjaannya mirip dengan pengurutan kartu, yakni kartu diambil dan diurutkan selembar dari selembar dengan cara disisipkan ke tempat seharusnya. Pengurutan dimulai dari array kedua atau elemen kedua sampai dengan array terakhir secara berurutan. Ketentuan pengurutan bisa berubah tergantung pada tipe data yang diurutkan, yakni secara increased atau decreased, yakni secara meningkat atau pengurutan secara menurun. Pada saat penyisipan, elemen atau array lainnya akan bergeser ke belakang dari array yang sedang diurutkan. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang merge sort. Apa itu merge sort? Merge sort adalah algoritma pengurutan yang dilakukan dengan cara memecah kemudian menggabungkan sekaligus mengurutkan. Adapun beberapa dari merge sort yaitu yang pertama memisah dan yang kedua menggabungkan. Oke. Itu lanjut. Di sini saya akan memberikan contoh. Jalannya merge sort itu gimana?
Ini langsung saja di tahap awalnya. Ini tahap awal. Kemudian dibagi menjadi dua antara left dan right. Kemudian dibagi menjadi kecil-kecil lagi, left dan right-nya. Di sini ada tahap pemisahan, yaitu yang sebelah kiri left terbagi menjadi dua kelompok, 4, 7, 3, 9, dan 25, kemudian diturunkan menjadi 4, 7, 3, 9, 25, 11, dan 15. Sekarang kita akan menuju tahap kedua, yaitu tahap pengurutan atau penggabungan.
tahap penggabungan ini oh maaf ini 21. Empat, 7, 9, 5, 2, 1. Ini yang kiri left dan yang kanan right. Begitu seterusnya. Kemudian kita gabungkan antara ini left, ini right. 4, 7, 3, 9 menjadi 1. Kemudian 2, 5, 12 menjadi 1. Kemudian setelah itu kita gabungkan menjadi 4, 7, 9, 25, 21 menjadi satu bagian yang utuh. Ya, kurang lebih seperti ini penjelasan dari saya. Ya, kurang lebih seperti ini penjelasan dari saya. Sekian, saya Ahmad Alif Chandra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.